Bagi kalian para pecinta stadion, mungkin sudah tidak asing dengan stadion yang satu ini. Ya, inilah Stadion Rung Radu Maide. Merupakan salah satu stadion paling besar yang pernah dibuat umat manusia. Stadion ini mampu menampung 150.000 orang sekaligus. Namun yang membuatnya aneh, stadion terbesar ini bukan berada di negara maju ataupun di negara penggila bola, namun justru berada di negara paling tertutup dan terisolasi di dunia, apalagi kalau bukan Korea Utara. Jadi, di video kali ini kita akan membahas kenapa Korea Utara bisa memiliki stadion sebesar ini. Ini dia pembahasannya. Sebelum masuk ke inti, mari kita sedikit review tentang stadion ini. Stadion Rung Radu Maide terletak di ibu kota Korea Utara, yaitu Pyongyang. Stadion ini berada di Pulau Rungra yang terletak di Sungai Taedong. Stadion ini dirancang oleh seorang arsitek Korea Utara bernama Kim Il Sung, yang tak lain adalah pendiri negara dan pemimpin Korea Utara pertama. Stadion ini dibangun selama 3 tahun melibatkan sekitar 30.000 pekerja. Dibuka pada 1 Mei 1989 pada Hari Buruh Internasional. Pada awal pembangunannya, stadion ini bisa menampung hingga 150.000 orang. Stadion ini menempati area yang sangat luas. Bayangkan saja, stadion ini punya diameter hingga 400 meter dan tinggi mencapai 60 meter. Ukuran ini adalah 2 kali lipat lebih besar dari stadion utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Atap Stadion Rung Radu Maide memiliki bentuk yang unik dan menarik perhatian. Atap stadion ini terdiri dari 16 lengkungan yang saling menyatu dan terinspirasi dari bentuk bunga nasional Korea Utara, yaitu bunga magnolia. Lalu, apa alasan sebenarnya Korea Utara membangun stadion sebesar ini? Untuk tahu jawabannya, kita harus kembali ke tahun 1980-an. Korea Utara atau Korut terletak di Semenanjung Korea dan bertetangga dengan Korea Selatan atau Korsel. Kedua negara ini memiliki rivalitas yang sangat tinggi. Pada 1981, Korsel ditunjuk menjadi tuan rumah Olimpiade 1988, sebuah pesta olahraga terbesar di dunia. Hal ini sangat mengguncang dunia, karena saat itu di Asia hanya Jepang yang sanggup menggelar Olimpiade. Untuk menyambut itu semua, Korea Selatan menyiapkan segala yang dibutuhkan untuk menunjang acara akbar ini. Pembangunan besar-besaran dilakukan, seperti membangun jalan, moda transportasi, hingga pembangunan kompleks olahraga terbesar dengan stadion utama Olimpiade berkapasitas 70.000 orang. Singkat cerita, Olimpiade yang diikuti lebih dari 160 negara ini sukses besar. Kesuksesan Olimpiade Seoul 1988 menunjukkan betapa hebatnya kemampuan Korea Selatan dalam membangun negara melalui acara olahraga. Di sisi lain, sang rival Korut tak tinggal diam begitu saja. Saat mendengar Korsel terpilih menjadi tuan rumah Olimpiade, Korut tak mau kalah dan langsung menggelar festival pemuda terbesar di dunia sekaligus membangun stadion utama yang jauh lebih besar. Korea Utara ingin membuktikan bahwa mereka juga mampu seperti Korea Selatan. Tak tanggung-tanggung, Presiden Korea Utara Kim Il Sung dengan rasa bangga merancang sebuah stadion utama yang didesain 2 kali lipat lebih besar dari stadion Olimpiade milik Korea Selatan. Pada saat itu, Stadion Rung Radu Maide langsung menyandang predikat sebagai stadion terbesar di dunia dengan kapasitas sebanyak 150.000 penonton. Akhirnya, event Festival Pemuda ke-13 sukses digelar oleh Korea Utara dengan peserta mencapai 177 negara. Jadi, alasan Korea Utara membangun Stadion Rung Radu Maide dan digelarnya Festival Pemuda Dunia adalah respons Korea Utara atas majunya pembangunan di Korea Selatan. Mereka tak mau Korea Selatan terlihat lebih maju dari mereka. Event Festival Pemuda ke-13 merupakan event internasional skala besar pertama dan terakhir yang digelar Korea Utara. Karena setelah itu, negara ini kembali menutup diri. Karena sangat tertutup dengan dunia luar, stadion ini jarang digunakan untuk event internasional. Namun Korea tak kehabisan akal.
mereka membuat event lokal mereka sendiri bertajuk Arirang Mass Games. Event ini adalah festival senam dan artistik terbesar yang ada di Korea Utara. Selain untuk acara kesenian dan olahraga, stadion ini juga sering digunakan pemerintah untuk acara propaganda dan acara-acara militer Korea Utara. Jadi kesimpulannya, Stadion Rongradomaide dibangun dengan alasan yang sederhana, yaitu Korea Utara tak mau kalah pamor dengan Korea Selatan. Kesuksesan Korea Selatan menggelar Olimpiade 1988 adalah momentum Korea Selatan menjadi negara yang disegani di kawasan Asia. Korea Utara tentu tak ingin kehilangan tajinya. Stadion Rongradomaide dimaksudkan untuk meningkatkan citra negara secara internasional serta menjadi simbol kemajuan teknologi dan infrastruktur di negara Korea Utara. Dan kini, Stadion Rongradomaide seakan menjadi monumen pengingat kepada dunia bahwa Korea Utara punya sesuatu yang diunggulkan, yaitu dalam wujud stadion terbesar di dunia. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. See you next time.